Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah kondisi yang tidak menentu, ada badai corona mulai dari awal tahun, khususnya bulan Maret ya kalau diidentifikasi di Indonesia, sampai sekarang kita masih diberikan iman dan imun, kalau bahasanya orang-orang seperti itu, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini masih dengan dalam kondisi penuh dengan iman dan juga penuh dengan kesehatan. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang manusia pilihan Allah dengan kecerdasan intelektual, moral yang agung, akhlak yang agung, bahkan sampai dipuji Allah di surat Al-Ahzab. Contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, terima kasih saya sampaikan dari untuk teman-teman Las Al-Azhar Jatim yang telah memfasilitasi jamaahnya, begitu ya. Apa istilah yang lebih tepat apa? Memfasilitasi donatur dan muzaki untuk senantiasa memperdalam ilmu di bulan Ramadan. Khususnya dalam tajuk webinar live ngaji online ya. Setiap hari kalau live via Zoom pukul 20.30 sampai selesai. Alhamdulillah ini mulia banget apa yang digalangkan oleh Las Al-Azhar Jatim, menyikapi kondisi situasi seperti ini. Kita tidak boleh berkumpul, bahkan sholat berjamaah pun disarankan di rumah. Akhirnya tidak ambil pusing, diganti dengan webinar online. Alhamdulillah, dan alhamdulillah masyarakat Indonesia insya Allah jumlahnya juga sudah banyak ya yang sudah kenal teknologi digital ya, sehingga ini sangat tepat sekali dilakukan oleh Las Al-Azhar Jatim. Kemudian yang kedua, saya juga menaruh apresiasi terhadap tim yang sudah bekerja keras di sini. Sebelum kita menyampaikan materi, boleh kan menyampaikan terima kasih? Udah jauh-jauh dari Surabaya, jauh-jauh ke Malang dalam kondisi hujan, terus juga bertarung dengan barangkali nanti di tengah jalan tertabrak oleh virus corona kan? Siapa tahu. Ini pengorbanannya luar biasa. Semoga Allah senantiasa menghitung setiap putaran roda mobilnya dengan pahala ya. Amin, amin, kalau amin. Sekarang begitu. Oke. Bukan langkah kaki. Bukan langkah kaki lagi. Oke. Kebetulan kali ini saya hendak menyampaikan materi tentang Ramadan sebagai syahrut tarbiyah yang sudah diagendakan, diskedulkan oleh tim Las Al-Azhar Jatim. Kebetulan ketika saya dihubungi oleh Mas Dwi ya, di hari apa? Kamis kalau nggak salah ya. Kamis Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Saya berpikir, kenapa kok saya yang ditunjuk sebagai pengisi materi itu? Apa karena saya pendidik atau apa? Dan gitu. Akhirnya ya udahlah, enggak ambil pusing. Yang penting saya kaji literaturnya berhubungan dengan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Oke, tanpa berpanjang lebar kita masuk ke pembahasan Ramadan syahrut tarbiyah. Sebelum kita masuk ke alasan-alasan kenapa sih kok Ramadan itu disebut sebagai syahrut tarbiyah, kemudian bagaimana metode tarbiyahnya, pendidikannya di bulan Ramadan itu sehingga diistilahkan dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, maka ada baiknya kita mengkaji dulu secara definisi. Nah, supaya barangkali teman-teman, saudara-saudara muslimin sekalian bisa mengetahui garis besarnya. Oh, kira-kira judul ini nanti bahasanya tentang apa. Barangkali juga membedakan dengan materi-materi yang lain yang disampaikan oleh penceramah-penceramah lain. Oke. Ramadan syahrut tarbiyah secara definisi terdiri dari 3 kata kan begitu. Ramadan, syahrut, sama tarbiyah. Ramadan ada beberapa ulama yang mendefinisikan bermacam-macam. Pertama, dari identifikasi bulannya. Jadi orang-orang Arab kalau dulu menamai nama bulan, cenderungnya mereka melihat kondisi situasi geografisnya, kondisi alamnya. Lah Ramadan, kenapa kok dinamai mereka sebagai bulan Ramadan saat itu adalah karena arti dasarnya adalah membakar, panas terik matahari yang sangat membakar.
Kebetulan pas panas di sana. Betul, akhirnya kecenderungan mereka menamainya dengan itu. Kalau di kalender Masehi namanya kan pakai apa namanya raja-raja Romawi saat itu, Agustinus, nah, kan begitu ya, Julius dan sebagainya. Nah, kalau orang Islam atau orang-orang Arab saat itu menggunakan biasanya kondisi geografis. Oh, ini lagi panas, dinamai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menghubungkan Ramadan ini dengan konteks puasa. Akhirnya merumuskan definisi, karena puasa ini kan kita menahan lapar, menahan haus, sehingga lambung kita ini terasa panas. Panasnya lambung kita ini kan kita tahan, karena kita menuruti syariat yang disyariatkan oleh Allah lewat ibadah puasa itu. Menahan makan minum mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Akhirnya lambung ini panas tuh, karena menahan itu. Lah, ada yang mendefinisikan seperti itu, panasnya lambung itu, sehingga dinamakan Ramadan. Ada juga yang terakhir, juga masih sama, menghubungkan pengertian Ramadan dengan puasa. Karena di konteks Ramadan ini banyak dosa-dosa yang dihapus, banyak pahala-pahala yang disediakan oleh Allah, akhirnya dosa-dosa akan terbakar. Sebagaimana definisi Ramadan. Nah, ada yang bukan orangnya yang terbakar. Dosa-dosanya itu terbakar. Oleh karenanya diidentifikasi sebagai atau diistilahkan sebagai Ramadan. Bulannya membakar dosa. Kalau kita terserah nanti dalam konteks ini ingin mengambil definisi yang mana. Prinsipnya kalau dari saya pribadi lebih cenderung untuk mendefinisikan Ramadan adalah sebagai bulan yang tadi panas terik, sebagaimana orang-orang Arab mengidentifikasi suatu istilah, khususnya menamai bulan atau tahun. Kemudian yang kedua, syahrut adalah bulan ya. Kemudian tarbiyah sendiri itu ada yang mendefinisikan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pokoknya semacam itu. Tidak jauh dari istilah itu, pendidikan. Jadi kalau kita simpulkan secara definisi awal materi yang hendak kita bahas hari ini adalah Ramadan syahrut tarbiyah, berarti bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan untuk mendidik kita, untuk mentarbiah kita. Pasti kalau dalam logika pendidikan, awalnya seperti apa, kemudian berubah jadi baik, atau berubah jadi sesuai dengan tujuannya yang membuat perintah. Nah, ini nanti yang akan kita kaji di sisi itu. Makanya ketika saya dapat materi ini, saya kaji lebih mendalam, bagus banget nih materinya. Pas saya sebagai mendidik juga, ini pingin kita sharekan ke orang-orang supaya tahu lebih dalam kira-kira gimana sih pola pendidikan yang diberikan Allah khususnya di bulan Ramadan. Oke, itu. Kemudian yang kedua, kita bahas mengapa sih kok Ramadan dijuluki syahrut tarbiyah. Ada yang mengatakan bahwa kenapa kok Ramadan dijuluki syahrut tarbiyah, karena di bulan itu Allah yang langsung mendidik manusia. Makanya kan kalau kita sering dengar tausiah, entah kita SD, SMP, SMK, SMA, kuliah, itu kan biasanya kalau kita puasa Ramadan, hubungannya langsung sama Allah. Allah yang mengganjar pahalanya. Gitu. Nah, ada yang mendefinisikan, kenapa sih kok dijuluki syahrut tarbiyah? Karena yang mendidik langsung itu adalah Allah. Apa yang dididik nanti kita bahas, nanti kita perdalam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dilihat dari sisi outputnya. Outputnya seseorang yang masuk di pendidikan Ramadan, nanti akan menjadi orang yang pertama, kualitas keimanannya semakin bertambah. Kemudian yang kedua, loyalitas terhadap agamanya Allah itu luar biasa. Kalau kita berbicara loyalitas, kita juga tahu ya, itu bahasa pemasaran. Loyalitas itu adalah orang itu senantiasa membeli produk itu, kalau ditinjau dari segi pemasaran. Tapi kalau ditinjau dari segi akidah misalnya, orang ini nggak akan meninggalkan perintahnya Allah. Senantiasa maju di garda terdepan untuk memperjuangkan kalimatullah. Terserah apapun bidang kerjanya dia. Terserah apapun bidang kontribusinya dia. Nah, ada yang menjelaskan seperti itu. Mengapa sih kok Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan? Dilihat dari sisi output. Nah, itu semacam itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tuh. Kayaknya dari pengantar sudah menarik ya. Mas Dwi dari tadi kayaknya sudah, keren nih materi. Ya semoga saya bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami. Sebab kadang apa yang ada di sini untuk diutarakan itu kan agak susah. Oke, bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Kenapa kok disebut itu? Karena salah satunya adalah ada pendidikan puasa. Saya ambil landasannya dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Jadi Allah mendidik lewat puasa ini gitu ya. Khususnya di bulan Ramadan. Pendidik lewat puasa. Nanti kita jelasin tuh, kenapa kok puasa dan sebagainya.
Ayatnya juga kita sudah sering dengar ya, di TV sering diputar, di buku-buku monitoring kita juga sering kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nanti di 185 dikasih penjelasan bahwa puasa itu diwajibkan ketika bulan Ramadan. Nah, sehingga ada di situ, kita garis bawahi di situ. Sekarang kita hendak perdalam tuh ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini kebetulan saya suka baca. Kemarin saya baca tafsirnya Al-Azhar punya Buya Hamka. Al-Azhar punya Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka. Alhamdulillah ada penjelasan yang cukup menarik. Beliau menganalisis setiap lafaz. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Secara definisi kan wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini mengandung makna. Kalau menurut Profesor Dr. Buya Hamka. Mengutip dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau di Al-Quran nanti kalau kita kaji, awal-awal itu ada untuk panggilan ya, ada ya ayyuhalladzina amanu, kemudian juga ya ayyuhannas, wahai manusia, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Kenapa kok misalnya di perintah puasa ini, di syariat puasa ini di Al-Baqarah ayat 183 tidak menggunakan itu istilah umum manusia atau istilah bani Adam, tapi khusus untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, disampaikan oleh Buya Hamka di tafsirnya ini di ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu mengandung maksud. Jadi orang-orang Arab dulu kalau sudah mendengar, kan dulu transmisi wahyunya kan lewat ini ya, suara ya. Kalau sekarang kan kita bisa chat digital, dibaca teksnya kan begitu. Kalau dulu kan pakai suara. Jadi ketika dengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman itu pasti bisa mengidentifikasi bahwa pesan setelah teks ya ayyuhalladzina amanu itu mengandung dua hal. Kalau tidak informasi yang penting setelahnya itu, kalau nggak gitu berisi larangan yang berat. Untuk dijalankan syariat yang berat. Contoh misalnya di Al-Maidah 90 sampai 91. Larangan minum khamr. Diawali juga dengan ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamr wal maisir dan seterusnya itu. Sesungguhnya di dalam khamr, judi dan sebagainya itu mengandung apa gitu. Itu dilarang di situ. Pasti memakai ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kalau jenengan tahu, dulu Arab jahiliyah sangat suka minum khamr. Bahkan ketika orang-orang sudah masuk Islam, ada salah satu sahabat Nabi yang memimpin sholat itu juga dengan keadaan mabuk, baca surat Al-Kafirun, sampai salah. Belum dilarang karena itu ada pendekatannya. Nanti ada kajian tentang itu juga. Nah, karena memang ini menjadi sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya untuk merubah itu pakai pendekatan teks yang tadi. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Berat dilakukan, berat karena memang sudah menjadi kebiasaan. Oke, seperti itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam. Jadi siam ini atau syariat puasa disyariatkan Allah di bulan Ramadan juga mengandung maksud. Nanti hubungannya sama tarbiyah itu, sama pendidikan itu. Kalau secara definisi puasa itu kan dari akar kata asyam atau shaum yang berarti menahan diri. Kalau istilah syariatnya adalah menahan diri dari lapar dan haus, berhubungan badan suami istri di siang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi puasa itu adalah ibadah untuk itu tadi, menahan gejolak diri yang berhubungan dengan dorongan entah berupa lapar, entah berupa haus, entah berupa dorongan seksual misalnya, dorongan cinta yang berlebih. Nah, itu secara definisi demikian. Di dalam definisi puasa ini sebenarnya kita bisa menggarisbawahi bahwa puasa itu mengandung suatu hal yang penting. Apa itu menahan diri? Kenapa kok harus menahan diri? Kan jadi pertanyaan itu. Karena begini, ketika saya coba memperdalam struktur manusia, yang disuruh puasa itu kan manusia, begitu ya, orang-orang beriman khususnya, yang punya label orang-orang beriman. Puasa ini kalau ditinjau dari manusia sebagai unsur, manusia kan terdiri dari dua hal. Ada fisik, ada non-fisik. Kalau fisik yang bisa kita amati, ada mata, ada rambut, ada telinga, ada hidung, ada lidah, organ-organ tubuh, itu fisik. Kemudian Allah juga menciptakan manusia, itu
ada unsur non fisiknya. Kalau fisik kita hampir sama kayak hewan tuh. Ya kan? Iya, betul. Hampir sama kayak hewan. Yang membedakan apa? Unsur di dalam fisiknya itu. Jiwa di dalam fisiknya. Kalau manusia tanpa jiwa namanya mayat. Gitu. Kalau sudah dicabut, beda lagi. Nah, itu. Makanya dua unsur itu yang berpadu dalam diri manusia. Lah di dalam diri manusia ini Allah sudah menganugerahi akal, juga Allah menganugerahi perasaan. Perasaannya bentuknya macam-macam. Yang masing-masing ini memiliki ciri khas. Akal, ciri khasnya adalah memahami sesuatu, menilai sesuatu. Misalnya ada larangan makan nggak boleh ketika puasa Ramadan. Kita bisa mengidentifikasi secara akal. Oh, makan nggak boleh ya, karena apa? Ini adalah larangan Allah. Secara yang benar adalah tidak makan ketika siang hari. Akal berbicara seperti itu. Tapi kalau perasaan berbeda. Perasaan dorongannya bukan mengikuti benar salah, tapi memenuhi dorongannya tadi. Kalau misalnya saya lapar, pemenuhannya adalah, sikapnya adalah makan. Kan begitu. Kan begitu ya. Lah ini kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, akal dan perasaan ini akan senantiasa berkompetisi begitu untuk mempengaruhi keputusan kita, Kalau misalnya perasaannya terlalu dominan, maka nanti bisa jadi kita jatuh dalam lubang-lubang kemaksiatan. Contoh misalnya, kita punya naluriah dasar untuk mencintai, ya, mencintai lawan jenis misalnya. Kalau cintanya terlalu berlebih, akal nggak bisa mengendalikan, kita dikendalikan oleh emosi yang berlebihan, atau biasanya dinamakan hawa nafsu kalau dalam teksnya Islam, sikapnya adalah tidak menghalalkan perempuan itu. Gitu. Ya sudah, karena ini ada dorongan syahwat misalnya, dorongan untuk mencinta, untuk mengaktualisasikan dorongan itu, ya sudah, akhirnya dipenuhilah kebutuhan itu, tanpa mempertimbangkan halal haramnya. Tanpa mempertimbangkan ini sudah muhrim atau belum. Iya. Nah itu begitu. Itu kalau perasaan yang terlalu mendominasi, emosi yang berlebih atau nafsu. Lah di pendidikan puasa ini sebenarnya, puasa itu menahan itu sebenarnya. Kalau secara istilah psikologi, ketika ada dorongan lapar, ketika ada dorongan haus, ketika ada dorongan kamu untuk meluapkan rasa cinta kepada pasangan kamu, ini ditahan. Nah ini skill ini kemampuan. Nggak semua orang bisa loh. Coba jenengan baca-baca referensi atau tanya-tanya ke orang-orang yang belum pernah menjalankan ibadah puasa, khususnya orang-orang yang sahabat-sahabat kita dari luar Islam misalnya, non-Muslim, pasti mereka bertanya-tanya, kok bisa sih? Ya, kok bisa sih orang-orang Islam itu nahan apa, nggak makan, nggak minum sampai sekian panjang jamnya? Pasti mereka bertanya-tanya seperti itu. Karena memang menurut pandangan mereka nggak lazim itu dilakukan oleh manusia. Tapi kenyataannya kita bisa. Orang-orang beriman bisa menyambut perintah Allah itu. Nah, jadi secara definisi puasa seperti itu. Apa namanya? Menahan khususnya dorongan-dorongan yang tadi. Nah, ini ada skill di situ. Nanti kita bahas lebih dalam berhubungan dengan pendidikannya. Kemudian masih dilanjut di ayat yang selanjutnya, potongan ayat selanjutnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana telah kita syariatkan atau telah kita wajibkan bagi kaum sebelum kamu. Oh, berarti sebelum ini sudah ada. Sebelum ini sudah ada. Lah ini Mas juga mengandung, teman-teman, saudara-saudaraku muslimin sekalian, juga mengandung maksud yang dalam. Pertama, segi motivasi. Sudah kita bahas di awal tadi, kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kemungkinannya kan dua. Kalau enggak setelahnya pesan yang penting, kalau enggak gitu, ada syariat yang berat untuk dilakukan, kan begitu. Lah, untuk menjembatani suasana psikologis itu, waduh ya Nabi, aku puasa di bulan Ramadan yang penuh terik matahari, 30 hari lagi lamanya, kan begitu. Kira-kira kuat nggak ya? Apa nggak terlalu berat ini syariat puasa? Akhirnya dikasih motivasi itu sama Allah. Seperti telah diwajibkan kepada kaum-kaum terdahulu. Ini menunjukkan motivasi juga, bisa dilihat dari sisi psikologis, bahwa sebenarnya loh puasa itu sudah pernah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan bisa. Kenyataannya bisa. Cuman mungkin nanti teknisnya berbeda, durasi waktunya berbeda. Tapi tetap sama, menahan. Skillnya adalah menahan dorongan-dorongan yang tadi. Nah itu. Nah, yang kedua, ada hal yang bisa kita tarik hikmah juga adalah bahwa sebenarnya puasa mengandung nilai penting untuk pembangunan suatu peradaban manusia, Mas. Teman-teman, saudaraku Islam sekalian. Karena yang disebut adalah sebagaimana disyariatkan kepada kaum-kaum terdahulu atau orang-orang terdahulu. Setiap generasi manusia ada kewajiban itu. Allah mewajibkan itu. Berarti ada nilai penting tuh. Puasa dihubungkan dengan pembangunan peradaban suatu umat.
suatu manusia. Nah ini kan luar biasa ya di situ ya. Nah nanti akan kita kaji tuh. Apa sih tarbiyah yang bisa diambil dari perintah puasa? Oke ya. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah di ayat terakhir. La'allakum tattaqun. Setiap pendidikan pasti ada tujuan yang tidak dicapai. Kita di sekolah kan biasanya ada visi misi tuh. Lah visi misi kan sebagai goals endingnya. Nanti kira-kira kalau anaknya jenengan sekolah di Al Azhar 56 Malang misalnya, jadinya kayak apa sih? Outputnya kayak apa sih? Kan begitu. Tujuan ini nanti yang juga menentukan pola pendidikan yang dibentuk seperti apa supaya mencapai tujuan itu. Misalnya nanti ada target mencetak cendekiawan muslim yang kuat akidah, yang berwawasan luas. Maka nanti ada kurikulum keagamaan di situ, di pendidikannya. Ada kurikulum Cambridge di situ. Lah, ada tujuannya. Kalau puasa sendiri ada tujuannya. La'allakum tattaqun. Supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Sekarang kita bahas definisi takwa. Apa tuh goal endingnya sebagai orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Secara umum orang yang bertakwa didefinisikan senantiasa taat menjalankan perintah Allah, kan seperti itu. Kemudian mematuhi untuk menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Itu luar biasa itu. Apalagi dalam konteks puasa. Disampaikan oleh Buya Hamka, pertanggungjawaban kita puasa untuk dinilai sebagai indikator takwa adalah pertanggungjawaban kita langsung sama Allah. Puasa itu kan ibadah kita pribadi, nggak dilihat sama orang lain, nggak seperti sholat jamaah, nggak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kita misalnya masuk ke kamar mandi, wudhu misalnya, tiba-tiba dalam proses wudhu terbesit keinginan di diri kita, dorongan untuk memenuhi rasa haus misalnya. Kan bisa aja kita minum. Apalagi panas-panas. Tapi karena takwa itulah akhirnya tetap dijalankan syariatnya Allah, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dari konstruksi surat Al-Baqarah ayat 183 ini kita bisa mengambil beberapa variabel yang hendak kita perdalam nanti untuk mengupas lebih dalam kira-kira tarbiyahnya apa sih di bulan Ramadan itu ketika ada syariat puasa. Yang pertama, yang jadi sasaran pendidikan di bulan Ramadan khususnya ketika ada perintah puasa itu adalah orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman, manusia yang kita jelaskan tadi strukturnya ada fisik, non fisik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu ada targetnya. Targetnya ketika kamu menjalankan puasa Ramadan apa? Menjadi insan atau sosok yang bertakwa. Menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Secara umum seperti itu. Secara bahasa simpel seperti itu. Tapi prakteknya susah tuh. Prakteknya susah, betul. Prakteknya susah. Kemudian ada media pendidikannya. Untuk menjembatani tadi ada tujuan. Media pendidikannya apa? Puasa. Puasa di bulan Ramadan. Dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ada durasi waktunya. Durasi waktunya 30 hari. Pernah nggak kita coba berpikir, kenapa tuh durasi waktunya 30 hari? Kenapa ya? Ya kan? 30 hari. Lama loh itu. Kita menahan puasa, menahan haus, dorongan haus dan lapar, kemudian dorongan seksual dan dorongan-dorongan emosi negatif lainnya 30 hari lamanya. Itu juga ada pertimbangan. Untuk mencapai tujuan la'allakum tattaqun. Supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini juga semakin menegaskan, ingin saya tekankan bahwa ada nilai penting tuh di balik Ramadan sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Yang harusnya kita sebagai umat Islam bisa mengetahui, mengambil pelajaran dari hal itu. Apa sih pendidikan pentingnya? Sehingga nanti ini sebagai bekal kita ketika kita hendak menjalani atau ketika dalam proses menjalani puasa Ramadan. Seperti itu. Oke ya, sekarang kita bahas bagaimana tarbiyahnya. Nah, ini kan pertanyaan yang paling penting. Bagaimana tarbiyahnya? Definisi sudah kita bahas. Baru intinya ini. Mengapanya juga kita sudah bahas. Filosofis dinamai bulan itu sebagai syarat tarbiyah. Yang terakhir adalah gimana emang pendidikan yang dilakukan oleh Allah, dididik oleh Allah kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman dalam teks Al-Baqarah ayat 183 untuk menjadi la'allakum tattaqun melalui media puasa. Melalui media puasa. Pertama kita bahas mengenai kita ulas lagi mengenai sisi emosinya manusia. Salah satu yang disoroti oleh Buya Hamka di tafsirnya Al-Azhar ayat 183 surat Al-Baqarah, puasa itu menjadikan orang derajat kemanusiaannya tumbuh, derajat kemanusiaannya naik supaya tidak turun dalam derajat kebinatangan. Secara fisik kita sama binatang, tapi ada yang membedakan. Coba jenengan misalnya ke jalan, tanya ke orang itu kemudian jenengan samakan dengan binatang, mau nggak? Pasti nggak mau.
Ini nggak mau. Setiap manusia pasti mengidentifikasi dirinya berbeda dengan binatang. Tapi ada manusia yang sifatnya lebih, mohon maaf, lebih binatang daripada binatang, lebih rakus, lebih tamak, lebih tidak memanusiakan manusia, kan begitu ya. Misalnya hukum yang berlaku di binatang itu kan hukum rimba. Siapa yang kuat membunuh yang lemah, kan begitu. Kemudian nggak ada aturan. Setiap yang ketemu disikat. Misalnya kita ngamatin ayam tuh. Ayam kan kalau ketemu sama petik babon kalau istilah Jawa, secara naluriahnya dia itu kan langsung menghampiri, kemudian melakukan hal itu, kan begitu, hal itu. Tapi kalau manusia kan nggak mungkin seperti itu, karena manusia selain punya fisik seperti binatang tadi, manusia juga punya kelebihan, makhluk yang sempurna. Apa itu? Ada aspek non fisik, punya akal. Nah, cuman masalahnya kadang kualitas akal ini bisa terkikis ketika manusia terlalu menuruti emosinya, terlalu menuruti perasaan yang berlebih tadi. Contoh misalnya kita memenuhi dorongan makan dan haus dengan secara berlebihan. Itu kita lakukan selama 11 bulan penuh. Akhirnya terbentuk karakter tuh. Karakter atau moral. Jadi karakter atau moral itu terbentuknya dari kita misalnya punya dorongan. Dorongan itu kita penuhi, menjadi perilaku. Misalnya kita lapar, kita ingin makan. Makan ini kan perilaku, merespon stimulus lapar di tubuh kita. Kalau lapar kita ini kita penuhi dengan terus-menerus, dan ini kita ulang-ulang, ini akan jadi moral, akan jadi karakter. Makanya di istilah Al-Quran itu ada yang membahasakan, orang itu kenapa sih kok berlaku seperti itu? Karena hatinya sudah mengerak, atau dia telinganya tuli, matanya nggak bisa melihat, kemudian bisu, diibaratkan seperti itu, karena ini sudah jadi moral, akalnya sudah nggak digunakan lagi untuk menilai sesuatu. Pertimbangan perilakunya adalah pertimbangan moral. Nah, di puasa ini menjadi lahan pendidikan 30 hari lamanya untuk memulai lagi, menginstal ulang lagi itu karakternya di diri manusia. Ini loh, kamu yang 11 bulan, yang kadang mungkin pengendalian emosinya cukup susah, ya di 11 bulan itu disediakan 1 bulan khusus untuk menginstal lagi karakter kamu, untuk mengkondisikan lagi diri kamu, supaya kamu menjadi manusia yang seutuhnya. Derajat kamu sebagai manusia, jangan turun sebagai binatang. Akhirnya disediakanlah perintah puasa. Ayo, sifat-sifat emosi itu ditahan. Kita misalnya, puasa ini kan juga ibadah yang menuntut kita berkorban. Misalnya ada anjuran untuk bersahur. Kita kan biasanya kalau sepertiga malam ya tahu sendiri ya. apalagi kalau sebelumnya kita ada project atau apa kan sangat susah. Tapi di bulan puasa ini kita dipaksa betul supaya kamu harus bangun di waktu itu. Entah melakukan qiyamul lail kalau misalnya tarawihnya tidak di jam setelah salat isya ya. Kemudian juga mengisi perut untuk energi ketika menjalani puasa seharian. Kemudian kita ketika menjalankan puasa dilarang tuh. Misalnya untuk berkata-kata kotor. Ini kan hal-hal yang berkata-kata kotor itu kan emosi yang kita luapkan sebenarnya. Kan begitu. Lah ini disuruh nahan. Disediakan sistem itu, rasan-rasan, menggunjing. Kemudian menahan haus, menahan lapar sampai berhubungan seksual. Kan begitu. Ini karena ada tujuan pingin supaya yang 11 bulan kamu misalnya terlalu menuruti hawa nafsu kamu, emosi kamu diinstal ulang, dididik ulang. Karena pendidikan untuk melawan hal tadi butuh proses. Makanya ada waktu, spare waktunya 30 hari. Butuh pembiasaan. Nah, itu semacam itu. Sehingga ada target di sana nanti, ada skill atau ada kompetensi kalau di istilah pendidikan yang harus kita bentuk ketika kita menjalani puasa. Apa itu? Pengendalian emosi tadi. Ukuran sukses gagalnya Allah yang menilai, tapi kita bisa mengukur. Selama kita tidak bisa mengendalikan emosi, ketika misalnya Rasul kan mencontohkan, loh kalau kamu sudah buka puasa, dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan. Cukup minum air putih atau dengan beberapa butir kurma. Loh ini kan juga logis dengan yang tadi, perintah mengendalikan diri tadi. Jadi tidak makan, tidak minum bukan tujuan sebenarnya. Itu media, itu sarana, yaitu lahan pembelajarannya di situ. Tapi targetnya adalah kompetensi mengendalikan emosi.
Ayo, kan gampang, kita bisa ngukur. Kalau misalnya nanti ketika kita berbuka puasa, ternyata diluapkan, lah bisa jadi kita menduga bahwa jangan-jangan pengendalian kita gagal di hari itu. Nah itu makanya dilatih selama 30 hari supaya jadi kompetensi. Ketika nanti kamu lulus pendidikan Ramadan, dapat gelar takwa. Sebab nanti kita menjalani bulan yang setelah Ramadan, 11 bulan itu penuh dengan tantangan, sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Misalnya ini kita sekarang ya sebagai rakyat bawah kan sering mengkritik, kenapa sih orang-orang kok korupsi? Gitu. Kita belum pernah merasakan loh ya panasnya dunia orang-orang yang punya jabatan. Begitu. Loh, saya pernah diceritai teman, mohon maaf, saya tidak menyebut instansi. Dia bekerja di salah satu pemerintah kota di kota salah satu kota besar di Jawa Timur. Di selorokan mejanya pagi itu sudah ada uang dalam bentuk terbungkus rapi dengan amplop putih. Lah itu juga sebagai ujian nanti. Kalau kita mengingat bahwa saya dulu pernah dilatih di bulan puasa sebagai syahrut tarbiyah untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk mengendalikan emosi. Ini kan kita secara dorongan, misalnya di hari tua kita dikasih amplopan seperti itu, tidak perlu berbalas budi misalnya. Anak istri di rumah misalnya butuh susu, istri juga penuh dicukupi gizinya. Secara alamiah dorongan batin ini akan bergejolak. Menuruti akal untuk tidak mengambil itu, atau menuruti hawa nafsu. Wes lah, gak ono uang sing ngerti. Padahal Allah melihat. Nah ini kan pendidikan puasa sebenarnya bisa diterapkan tuh di konteks itu. Nah ini, jadi di bulan Ramadan ini Allah menyiapkan kader-kader atau sosok-sosok pribadi yang nantinya bakal memegang predikat takwa, tapi dengan kualitas yang seperti itu. Setelah Ramadan berakhir, harapannya perilaku takwa ini tetap dilakukan. Kan begitu. Enggak hanya di bulan Ramadan. Jadi ukurannya di sana sebenarnya. Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Untuk mengendalikan emosi di bulan Ramadan atau untuk mengendalikan hawa nafsu, Nabi menciptakan sistem. Misalnya jadi saya sempat searching teman-teman sekalian tentang pengaruh emosi ketika lapar. Ada tuh orang barat yang meneliti, ternyata ada hubungan, ada korelasi positif, ada hubungan langsung ketika suasana lapar dengan emosi. Jadi ditinjau dari sisi hormon, ada hormon kortisol sama adrenalin yang naik, sehingga orang yang lapar cenderungnya dia merasa stres. Stres itu kan tekanan ini butuh dilampiaskan. Pelampiasannya apa? Macam-macam. Bisa marah, bisa makan banyak kan bisa. Itu pelampiasan loh. Atau boleh shopaholic. Kita buka aplikasi online untuk belanja. Kita belanja loh untuk memuaskan ini tadi kan, melepas tekanan stres. Kan begitu. Ada penelitian yang saya baca seperti itulah. Makanya untuk menjembatani atau mengantisipasi supaya emosi bisa terkendalikan, selain pendekatan syariat tadi bahwa ini kita diawasi oleh Allah, ketakwaan harus disandarkan oleh Allah, tapi juga diciptakan sistem. Lampiaskanlah atau ganti substitusi. Cari perbuatan yang baik. Misalnya membaca Al-Qur'an, salat sunnah diperbanyak. Kemudian di akhir Ramadan kita ada iktikaf. Iktikaf itu jangan salah, luar biasa itu. Kita berdiam diri tujuannya apa? Menghayati. Kira-kira udah tercapai nggak tujuan pendidikan ketika bulan Ramadan tadi? Kalau Rasul misalnya memperdalam Al-Quran, diperdalam lagi, kira-kira apa perbuatan yang sudah saya lakukan dan apa yang belum? Khususnya menjalankan syariatnya Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah di sisi itu. Nah ini kalau misalkan bisa dilakukan, pendidikan melawan emosi di bulan Ramadan ini, melawan hawa nafsu ini bisa dilakukan oleh umat muslim, bukan tidak mungkin di bulan setelah kita lulus dari Ramadan dan mendapat gelar mutakin, kita akan menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Selalu menjadi orang yang berdiri dalam garda terdepan. Kalau Allah memerintahkan begini, saya yang jadi nomor 1. Saya begitu. Nah ini kemudian juga saya tambahkan lagi, sosok-sosok pribadi yang diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu juga memiliki kemampuan pengendalian emosi. Contohnya misalnya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, yang sering jadi rujukan kualitas imannya kepada Allah. Contoh kasus mudahnya adalah perasaan bergejolaknya Nabi Ibrahim ketika dapat mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Bayangin tuh, udah berpuluh-puluh tahun menikah, belum dapat keturunan. Beliau juga pingin supaya dakwah Islam saat itu atau dakwah tauhidnya tetap bisa berjalan. Lewat cara apa? Regenerasi.
lewat generasi keturunan, ternyata nggak diberi-beri. Udah berusaha sampai usia tua. Kemudian di usia senja yang sudah kayaknya nggak mungkin secara nalar ya, secara ilmu pengetahuan nggak mungkin, tapi Allah berkata ini masih mungkin. Sampai istrinya kan kaget ketika didatangi malaikat. Ketika anak sudah lahir, luar biasa bersyukurnya, kemudian dididik. Setiap mau pergi ke sini diajak, beribadah diajak, dibina akhlaknya, dibina akidahnya. Tiba-tiba dapat mimpi. Disuruh menyembelih. Misalnya jenengan di posisi Nabi Ibrahim. Misalnya kita di posisi Nabi Ibrahim. Pasti kan ada gejolak batin. Ada gitu kan? Ada emosi yang meluap-luap. Aku sudah terlanjur cinta banget sama Ismail. Udah berpuluh-puluh tahun aku nantikan. Sudah aku kader sebagai calon penerus dakwah Hanif saat itu, dakwah Tauhid saat itu. Tiba-tiba dapat perintah. Kalau kita biasanya langsung berundel itu. Bisa jadi seperti itu. Kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi ini sosok yang selalu diberitakan dalam Al-Quran, layak kita contoh. Jadi pribadi-pribadi yang biasanya diberitakan dalam Al-Quran itu sosok-sosok yang bisa mengendalikan emosi. Lah puasa bisa menjembatani itu. Lah akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim kan menuruti perintah Allah. Ada sisi pengorbanan di situ. Emosinya dibuang. Padahal juga sudah ada tekanan setan ya saat itu ya. Setan kan begitu biasanya, memanas-manasi kita. Supaya emosinya dituruti, akalnya tidak digunakan. Padahal untuk menjalankan perintahnya Allah adalah akal harus pikiran harus jernih, terbebas dari emosi atau hawa nafsu. Akhirnya momentumnya diabadikan. Ketika kita haji kan syariatnya Nabi Ibrahim yang dijalankan. Dijuluki bapaknya para nabi. Setiap kita sholat tahiyat akhir, ya sholawatnya selain untuk Nabi Muhammad, junjungan kita sebagai umat muslim, tapi juga bapak para nabi, Nabi Ibrahim. Luar biasa. Contoh lainnya adalah sosok Nabi Yusuf. Di surat Yusuf dibahas detail mulai dari 1 sampai 2. Satu-satunya cerita Nabi yang berkumpul dalam satu surat. Yang lainnya bisa-bisa biasanya. Nabi yang lainnya bisa-bisa. Nabi Yusuf dianggap sebagai sebaik-baik cerita di awal surat. Bayangin Mas, bayangin teman-teman di dalam kondisi kita hanya berada dalam satu kamar. Ada laki-laki, ada perempuan. Kan begitu ya. Nggak ada yang melihat tuh. Nggak ada yang melihat. Dorongan juga sudah memuncak. Juga mungkin ada manipulasi setan di situ, ada bisikan-bisikan setan di situ, ada jejak langkah setan di situ. Kemudian Nabi Yusuf nggak mau, lari karena bisa mengendalikan emosinya. Nah itulah sosok-sosok yang seperti itu, yang bisa mengendalikan emosi itu biasanya yang dijadikan sosok figur contoh oleh Allah. Makanya sebenarnya kalau misalnya kita berhasil melewati pendidikan atau tarbiyah di bulan Ramadan ini, kita mestinya bisa menjadi sosok-sosok yang seperti itu. Ya. Contoh misalnya di Al-Azhar Jatim. Contoh gampangannya ada perintah dari pimpinan sholat subuh berjamaah. Misalnya sholat subuh berjamaah. Jenengan mungkin dari Surabaya, Sidoarjo atau Gresik misalnya, jaraknya masih dekat. 15 menit berangkat sampai nyampe. Kalau kita dari Malang, Bro. Kita dari Malang. Coba bayangin. Pertama niatnya harus lurus dulu. Kita harus memahami nilai penting subuh berjamaah apa, membangun ukhuwah misalnya, merecharge iman misalnya. Kemudian bangunnya sendiri, kemudian berangkatnya. Setidaknya ada hal-hal yang kita korbankan, mulai dari tenaga, waktu, pikiran misalnya. Nah, contoh gampangnya seperti itu. Nanti kita akan diuji dengan ujian-ujian seperti itu. Ketika kamu dihadapkan oleh dua pilihan yang dilematis, menuruti syahwat atau menuruti hak dan batil. Benar atau salah menurut hitungan pikiran. Kalau kamu bisa memilih hal yang positif menurut benar dan salah, tidak memperturuti hawa nafsu, maka salah satu indikasi puasa kamu, pendidikan kamu sukses ketika Ramadan adalah itu. Nah, itu semacam itu. Kemudian yang kedua, kalau kita buka buku-buku perubahan sosial itu mesti terjadi ketika ada orang yang berpendidikan datang ke suatu daerah. Contoh misalnya tadi teman-teman Las Al-Azhar Jatim berangkat dari Surabaya ya. Dari Surabaya mampir ke Gunung Kelud dulu. Di situ ada kampung binaan. Sebelumnya kan ketika meletus orang-orang kan pesimis. Ini mau ditanamin apa? Ya kan? Yeah. Kemudian ada sosok dari Las Al-Azhar Jatim yang dikirim di situ. Seingat saya kalau saya sering-sering dengan teman-teman dari Las Al-Azhar yang ada di Malang, Al-Azhar Jatim yang ada di Malang, ada seorang dai yang begitu ya. Yang di situ dia nggak hanya punya kemampuan keagamaan, tapi juga punya skill praktis. Intinya orang ahli lah.
Ketika orang punya kemampuan, punya skill, punya pendidikan, bakal bisa mewarnai masyarakat sekitar situ. Ya kan? Dididik akidahnya, kemudian dianalisis tuh. Kira-kira lahan di Gunung Kelut ini bisa dimanfaatkan untuk produk apa yang bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Ternyata kemudian ketemunya adalah kopi Gunung Kelut ya, yang sampai sekarang sudah ada sasetnya, dijual dengan harga yang cukup kompetitif, kan begitu. Rasanya juga nggak kalah ya dengan merek-merek yang sudah ada dulu. Nah itu, jadi pendidikan itu senantiasa membawa perubahan sosial, termasuk di pendidikan Ramadan, tarbiyah Ramadan. Orang yang lulus pendidikan Ramadan, pendidikan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, selain dia dapat gelar mutakin, gelar itu kan sebenarnya bukan penting kalau di Islam ya, tapi kualitas amaliyah kamu yang dilihat. Kamu kalau sudah dapat gelar takwa, kira-kira perilakumu sama nggak sama orang bertakwa, kan begitu. Lah, ketika nanti kita bersosialisasi di tengah masyarakat, karena puasa ini kan ibadah kolektif ya. Bayangin tuh, setiap pribadi jadi insan yang bertakwa. Ketika pribadinya bertakwa, senantiasa menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, ketemu dengan pribadi-pribadi takwa yang selainnya. Yang terjadi adalah terkumpulnya masyarakat takwa. Karena efek dari pendidikan. Ketika bulan Ramadan, ketika puasa. Kita juga harus bisa memberikan perubahan sosial. Misalnya kita hidup di dalam lingkungan kampung yang sangat rusak misalnya. Pemudanya sering mabuk-mabukan, kemudian perempuannya sering melacur misalnya. Terapkan tuh pendidikan di bulan Ramadan. Caranya seperti apa? Kalau nggak bisa lewat lisan, lewat perbuatan. Kalau nggak bisa lewat contoh yang baik, lewat uswatun hasanah. Misalnya di tengah orang-orang pada mabuk, kita berangkat ke masjid, menenteng Al-Quran. Sehari nggak ngefek bagi mereka. Kedua, ketiga mereka mulai berpikir, kayaknya hidup seperti orang itu kok jadinya enak ya. Lah, orang yang lulus dari pendidikan Ramadan, ketika terjun di masyarakat harus membawa perubahan sosial. Karena pendidikan itu senantiasa berkaitan dengan perubahan sosial. Lah ini loh, ada nilai penting di situ. Makanya kenapa syariat puasa ini diwajibkan bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, mulai dari awal dulu sampai sekarang, tapi juga kaum-kaum terdahulu. Karena ini ada kepentingan sosial juga. Karena kita hidup ini, mohon maaf, bukan makhluk pribadi kita. Kita makhluk sosial. Ya kan? Kita makhluk sosial. Maka setiap perintahnya Allah pasti selain ada motif pribadi, juga ada motif sosial. Contohnya sholat aja loh. Yang perintah pribadi, ada motif sosialnya. Kesamaan derajat di mata Allah, bayangin. Entah dia presiden, entah dia gubernur, rukuknya sama, posisi sujudnya juga sama. Yang ditapakkan sininya, kan begitu ya. Hidungnya juga semuanya nempel di lantai. Terserah mobilnya Lamborghini atau mobilnya cuma pickup, sama semuanya di mata Allah. Nah, jadi seperti itu, jaga ada motif sosialnya. Nah, kira-kira semacam itu bahasan kita tentang Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, khususnya ketika ada perintah puasa di situ. Di akhir bahasan ini kami sekedar hanya menyimpulkan dan memberi tekanan bahwa kenapa Ramadan diberi istilah atau sering dikenal dengan istilah syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Karena di dalam Ramadan ada perintah puasa, ada media puasa yang tujuannya adalah mendidik kita untuk menjadi sosok yang bertakwa. Sosok yang loyal terhadap perintahnya Allah dan loyal untuk menjauhi larangannya Allah. Tanpa tanpa apa gitu istilahnya ya. Tanpa menunda-nunda, menjadi orang yang pertama dan utama untuk menjalankan itu. Nah, ini kalau bisa kita hayati ketika kita iktikaf, kita hayati ketika kita sudah kita sudah lulus dari bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang takwa tadi. Targetnya di sana. Begitu juga dengan hubungan sosial kita dengan manusia pada umumnya. Nah, itu seperti itu. Jadi titik tekannya di sana ya. Puasa sebagai media untuk apa? Mengendalikan sifat naluriah kita yang ada emosinya tadi supaya ini diredam, bukan dihilangkan. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu, enggak. Tapi hawa nafsu ini diarahkan. Nah, itu. Canggihnya di situ. Diatur dengan pendekatan apa? Ini ditekan, kemudian pertimbangan benar salah lewat pendekatan akal pikiran yang jernih ini dikembangkan. Caranya, medianya banyak, bisa lewat puasa atau mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi pelampiasan ketika emosi kita sedang memuncak. Misalnya ada yang mengatakan kalau kamu lagi marah, wudu dhisik. Ya kan? Supaya tenang. Ini kan intinya pelampiasan. Jangan sampai dilampiaskan di hal-hal negatif. Sekian apa yang bisa kita sampaikan mengenai Ramadan Syahrut Tarbiyah. Semoga
bahasan sekilas yang bisa kita sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan bisa menjadi sedikit masukan, sedikit pembelajaran untuk kita mengarungi bulan Ramadan mulai dari tahun ini dan mungkin juga di tahun-tahun berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendukung acara ini bisa mendonasikan donasi terbaiknya lewat rekening kami di Las Al Azhar YPI Al Azhar, yaitu di rekening BCA dengan nomor 07030619180. Sekali lagi dengan rekening BCA yaitu 07030619880 atau di rekening Mandiri yaitu 1420021991111. Saya ulangi lagi, di rekening Mandiri yaitu 1420021991111. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama Ustaz. Oke, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.